Dia butuh truk untuk kerja, koto ibu saya. Saya tetap membayar uang mukonyo. 2 hari kemudian, dia memukul saya di garasi hanya karena saya menanyakan. Lalu datang telepon dari agen asuransi di perusahaan saya, bukan miliknya. Apa yang dia pikir adalah pinjaman keluarga ternyata jebakan hukum yang saya susun dengan teliti. Ini adalah cerita bagaimana pria yang memukul saya kehilangan bukan hanya truknya, tapi juga kebebasannya. Nama saya Nadia Pratiwi. Saya berusia 34 tahun dan hidup saya dibangun atas penilaian risiko yang cermat. Siang hari, saya adalah spesialis kebijakan senior di perusahaan asuransi komersial di kawasan Sudirman, Jakarta. Dunia saya adalah tabel aktuarial, klausul tanggung jawab, dan bahasa konsekuensi yang tepat. Saya menganalisis potensi bencana, armada truk di jalan tol yang licin, sistem sprinkler rusak di gudang bahan mudah terbakar, atau cetak kecil podo waiver tanggung jawab kontraktor. Saya dibayar untuk melihat retak di fondasi sebelum bangunan runtuh. Pekerjaan saya adalah mengukur apa yang bisa salah dan menciptakan benteng kertas serta preseden hukum untuk melindunginya. Saya sangat baik dalam pekerjaan saya. Apartemen saya yang bersih dan minimalis di Jakarta Selatan, dengan pemandangan sekelilingnya kota yang megah, adalah bukti hidup terstruktur ini. Itu adalah tempat perlindungan saya, tempat di mana setiap benda memiliki tujuan dan tempatnya. Di mana satu-satunya risiko adalah yang saya pilih sendiri, seperti mencoba jalur hiking baru di puncak atau membuka botol anggur mahal pada hari Selasa. Benteng kesunyian, ketertiban ini biasanya terusik setiap 3 bulan sekali oleh telepon dari ibu saya. Itu adalah satu-satunya risiko yang tidak bisa saya mitigasi sepenuhnya. Namanya Bu Ratno, tapi di ponsel saya hanya tercatat sebagai ibu. Gelar yang terasa lebih seperti penunjukan formal daripada kasih sayang. Suaminya, ayah tiri saya selama 9 tahun terakhir, adalah Pak Budi. Pak Budi adalah risiko yang sudah gagal total, manusia berjalan yang merupakan kerugian katastrofik. Dia pria yang selalu antara pekerjaan, ungkapan yang seharusnya berarti periode transisi singkat, bukan keadaan permanen. Dia kasar dengan cara yang seolah dipelajari, pertunjukan keaslian buruh kasar dari pria yang belum pernah punya pekerjaan tetap sejak sebelum saya lulus kuliah. Dia berbau bir murah dan dendam. Kehadirannya memenuhi ruangan bukan dengan kehangatan, tapi dengan tarikan gravitasi padat yang menyedot semua energi dan sumber daya ke arahnya sendiri. Dialah alasan ibu saya menelepon. Permintaannya selalu dibingkai dalam bahasa keluarga. Dialek yang sudah tidak saya kuasai lancar tapi masih saya pahami. Keluarga saling bantu. Nadia, kita cuma punya satu sama lain. Ini cuma sedikit untuk bertahan. Koto keluarga di mulut ibu bukan koto bendo. Itu koto kerja, sebuah tindakan. Dan tindakan itu selalu mengalir satu arah. Dari rekening ban saya ke rekening mereka. Dia adalah lubang hitam. Ibu adalah horizon peristiwa. Dan saya adalah bintang jauh yang perlahan, metodis, dirampok cahayanya. Dinamika ini tidak terbentuk dalam semalam. Ia mengeras dengan satu pukulan tajam 8 tahun lalu ketika saya berusia 26 tahun. Saya sedang berkunjung ke rumah kecil mereka di Depok. Udara penuh bau gorengan dan kecemasan ibu. Dia sudah meminta ketiga kalinya dalam seminggu nomor PIN rekening saya hanya untuk pinjam sedikit buat belanja. Sayang, cek cacat Budi telat lagi. Tidak odo cek cacat. Yang odo hanyalah Pak Budi duduk di kursi usangnya menonton acara kuis di televisi yang terlalu besar untuk ruangan itu. Tidak, Bu. Kata saya dengan suara lebih tegas dari yang saya niatkan. Saya sudah bilang saya bisa kirim uang untuk belanja. Saya bisa belikan, tapi saya tidak akan memberikan PIN saya. Ibu mulai menangis, air mata lemah dari martir profesional. Kamu dingin sekali, Nadia.
Kamu selalu begitu. Kamu punya pekerjaan bagus, hidup enak. Kenapa tidak bisa bantu ibu sendiri? Dari kursinya, Pak Budi mendengus. Dia mematikan televisi dengan remote, dan keheningan mendadak itu lebih mengancam daripada suara. Kamu dengar ibumu, katanya dengan suara rendah menggelegar. Dia butuh bantuan. Saya sudah tawarkan bantuan, kata saya, jantung mulai berdegup lebih cepat. Saya tidak akan memberikan akses ke seluruh rekening saya. Dia memutar kepala perlahan, matanya kecil dan keras. Kamu pikir kamu lebih baik dari kami, yo? Dengan pekerjaan mewah dan apartemen kecilmu itu. Dia berdiri. Pak Budi bukan pria besar, tapi dia punya cara menguasai ruang, memproyeksikan ancaman fisik yang melebihi ukurannya. Dia berjalan mendekat, langkahnya berat di lantai semen. Dia ibumu. Tunjukkan hormat padanya. Ini bukan soal hormat, Pak Budi. Ini soal batasan. Ibu saya menangis lebih keras. Lihat bagaimana dia bicara padaku. Dia egois. Saya tetap berdiri di tempat. Tangan saya mengepal di samping tubuh. Saya berada di wilayah mereka. Wilayah di mana aturan saya, logika saya, hidup saya yang rapi tidak berarti opo-opo. Pak Budi berhenti tepat di depan saya, begitu dekat sehingga saya bisa mencium bau asap rokok basi di napasnya. Dia minta pinyo, katanya, suaranya turun menjadi bisikan. Berikan padanya. Tidak. Kata itu baru keluar dari mulut saya ketika tangannya terangkat. Bukan tamparan dengan telapak terbuka. Itu pukulan punggung tangan. Keras dan cepat. Bunyi buku jarinya mengenai tulang pipi saya bergema di ruangan sunyi. Kepala saya tersentak ke samping. Kilat panas meledak di belakang mata saya. Saya terhuyung mundur, menahan diri di dinding. Kejutan itu begitu mutlak sehingga saya tidak bisa mengeluarkan suara. Bukan hanya pukulan fisiknya, tapi keberaniannya yang luar biasa, pelanggarannya. Saya memandang ibu saya, mengharapkan kengerian, dia bergegas ke sisi saya. Dia tidak melakukan itu. Dia hanya berdiri di sono, wajahnya basah air mata dan berkata, "Yo, mungkin sekarang kamu akan mendengar." Pada saat itu, sesuatu di dalam saya mengeras selamanya. Bagian dari saya yang masih berharap hubungan normal hilang begitu saja. Itu dikauter oleh pukulan dan disegel oleh pengkhianatan ibu. Saya tidak menangis. Saya menegakkan tubuh, pipi berdenyut, dan berjalan keluar tanpa kata lagi. Saya tidak berbicara dengan mereka selama 6 bulan. Tapi keheningan tidak bertahan. Seperti biasa, itu berakhir dengan darurat keuangan. Pesan teks. Nadia sayang, transmisi mobil rusak. Saya tidak tahu bagaimana ke dokter. Tolong telepon saya. Dan seperti orang bodoh, saya menelepon. Saya bayar perbaikan. Lebih mudah daripada bertengkar. Itu harga kedamaian. Sejak itu, pola kami adalah begitu. Berbulan-bulan kontak minim, diikuti krisis, tagihan medis, masalah yang dibuat Pak Budi yang butuh uang saya. Setiap kali ibu menelepon, suaranya dicampur putus asa dan hak yang dikira. Kamu pandai sekali soal uang, Nadia. Dan jika saya ragu, pisau keluar, kamu egois setelah semua yang saya lakukan untukmu. Pak Budi selalu ada di latar, penerima manfaat dari kemurahan hati saya yang enggan. Saya mulai melihat pembayaran ini sebagai bentuk asuransi. Premi dibayar terhadap risiko besar memiliki mereka sepenuhnya dalam hidup saya. Itu polis yang cacat. Sampai sekarang. Pesan teks datang Selasa pagi, tepat saat saya menyelesaikan penilaian risiko untuk klien konstruksi baru. Kontrasnya hampir puitis. Di layar monitor ganda saya, dunia penuh ketertiban dan kejelasan kontrak.
Di tangan saya, persegi kecil bergetar, yang penuh risiko tak terkendali. Pesan dari ibu, Nadia sayang, semoga minggu ini baik. Odo kabar bagus. Pak Budi dapat kesempatan kerja besar sebagai subkontraktor bangunan, tapi dia butuh truk. Telepon ibu yo. Sayang kamu. Soyo boco sekali, lalu sekali lagi. Soyo kenali pola lomo, pembukaan ceria berlebihan, samar-samar tentang kesempatan, koto butuh, dan penutup manis. Ini template yang sudah dipakai ratusan kali. Soyo letakkan ponsel menghadap bawah selama 3 jam. Selesaikan laporan, kirim ke atasan, lalu baru menelepon. Ibu jawab di dering pertama, suara penuh kegembiraan palsu. Nadia. Akhirnya, Pak Budi ketemu kontraktor yang kebanjiran proyek. Dia mau serahkan sebagian ke Pak Budi, rangko, dinding gipsum, semua yang dia kuasai. Ini kesempatan emas. Kami temukan Toyota Hilux 2014 yang sempurna. Pemiliknya orang tua, hanya dipakai untuk jalan-jalan. Kondisi bagus, cuma minta 120 juta. Harga murah sekali. 120 juta, ulang saya datar. Iya, tapi ini investasi masa depan. Kami bisa bayar cicilan setelah dia mulai kerja. Tinggal uang muka 40%, 48 juta. Kami lagi tidak punya, Nadia. Saya dengar Pak Budi berbisik di belakang, melatih ibu. Saya diam, dia belum dapat kerjakan bu. Ini kerjaannya. Tinggal butuh truk untuk mulai. Tolong, Nadia. Kali ini beda. Saya rasain itu. Slogan hidup ibu saya dengan Pak Budi, kali ini beda. Selalu. Saya bilang harus mikir dulu. Suara ibu langsung berubah jadi sedih terluka. Mikir. Penjual sudah ada tawaran lain. Ini soal keluarga. Kadang kamu harus punya iman sedikit. Iman adalah kondisi pra-existing yang polis saya tidak tutup. Malam itu saya tidak tidur. Otak saya yang menulis polis asuransi berteriak, ini risiko katastrofik. Riwayat kerja Pak Budi adalah rangkaian proyek ditinggalkan dan jembatan terbakar. Memberi uang padanya bukan investasi, tapi write off total. Dia manusia setara gudang banjir tanpa asuransi. Apalagi dia pria yang pernah memukul saya, fakta yang ibu hapus dari sejarah bersama. Keesokan harinya pesan datang, link iklan Craigslist untuk Hilux. Foto silver mengkilap di depan rumah rapi. Lalu pesan lain, bayangkan Pak Budi bisa nafkahi kami lagi, angkat kepala tinggi. Ini bisa ubah segalanya. Koto-koto itu menusuk bagian hati saya yang masih merasakan tarikan keluarga. Pada hari ketiga, saya sedang review polis asuransi komersial kendaraan untuk perusahaan logistik. Klausul tentang kepemilikan utama, penggunaan yang diizinkan, tanggung jawab pengemudi kontrak. Lalu saya baca bagian, kendaraan milik perusahaan yang ditugaskan ke pengemudi tetap milik perusahaan. Pengemudi hanya punya hak pakai, bukan kepemilikan. Penyimpangan penggunaan adalah pelanggaran kontrak. Dan saat itu, ide muncul dingin, jernih, sempurna. Bukan lagi masalah keluarga. Ini masalah asuransi. Risikonya bukan uangnya. Saya mampu 48 juta. Risiko sebenarnya adalah kehilangan kontrol. Opo kalau saya setuju, tapi main sesuai aturan saya sendiri? Saya telepon ibu. Saya mau bantu beli truknya. Tapi ada syarat. Tidak bisa ditawar. Pause panjang. Lalu banjir syukur. Oh syukurlah. Saya tahu kamu akan tolong kami. Syarat 1, saya yang urus transaksi sendiri. Pinjaman atas nama saya. Up dan stand atas nama saya saja. Truk itu milik saya di atas kertas dan di moto hukum.
Ibu tergagap. Tapi itu untuk Pak Budi. Hanya cara ini saya bisa dapat pembiayaan. Kredit saya bagus, tapi ban waspada pembayaran pihak ketiga. Orang yang pinjam harus yang tercantum di. Ini standar anti penipuan. Hanya formalitas. Saya gunakan bahasa birokrasi yang ibu tidak paham dan takut. Syarat 2, asuransi. Karena Pak Budi akan pakai untuk kerja, polis pribadi tidak cukup. Kalau kecelakaan saat kerja, klaim ditolak. Harus asuransi komersial. Saya bayar 6 bulan pertama. Ini satu-satunya cara melindungi aset. Tidak bisa ditawar. Ibu tidak punya pilihan. Dia mau truknya. Dan saya yang pegang buku cek. 2 hari kemudian saya bertemu penjual di parkir ban. Pak Budi dan ibu berdiri di samping, moto berbinar. Saya abaikan mereka. Saya cek, Vin, lalu serahkan cek kasir 48 juta. Saya tanda tangani pinjaman di kap mobil. Ketika kunci hiluj ada di tangan saya, rasa tenang dingin menyelimuti. Bukan rasa ditipu. Ini rasa kontrak yang dieksekusi sempurna. Saya baru saja mengakuisisi aset. Saya sudah underwriter polis baru, dan saya paham semua klausul pelanggaran dan tanggung jawabnya. Sabtu pagi saya bawa hiluj ke rumah mereka di Depok. Hari cerah, langit biru, udara sejuk khas musim kemarau. Hiluj berjalan mulus, mesinnya rendah dan percaya diri. Untuk sesaat saya pahami daya tariknya. Ada rasa kuasa, kemampuan. Tapi map kulit di kursi penumpang mengingatkan peran sejati saya, underwriter yang datang untuk finalisasi syarat polis. Saya masuk halaman, ban berderet di kerikil. Pintu garasi sudah terbuka, mulut gelap menunggu menelan kendaraan. Pak Budi berdiri di dalam, tangan terlipat, senyum lebar penuh kepemilikan. Bu Ratno di belakangnya, tangan saling genggam gugup. Pak Budi tepuk kap mobil. Nah ini dia. Nadia tahu harus berbuat benar. Truk bagus yo. Truk ini bagus, koto saya datar. Saya ambil map dari kursi. Tapi ada dokumen yang harus ditandatangani dulu. Senyumnya pudar. Dokumen? Untuk apa? Deal sudah selesai. Yo, saya yang beli. Ini perjanjian penggunaan kendaraan untuk asuransi komersial. Hanya 2 menit. Saya buka map. Dokumen 1 halaman yang saya buat sendiri dari template perusahaan. Isinya jelas, kendaraan milik Nadia Pratiwi diberikan sementara kepada Pak Budi Santoso untuk penggunaan kerja dengan klausul operasi aman dan legal. Pak Budi tertawa pendek. Saya tidak perlu tanda tangan opo-opo. Beri kuncinya saja. Dia ulurkan tangan. Saya tidak bergerak. Saya butuh tanda tangan Anda, Pak Budi. Bu, sebagai saksi. Matanya menyipit. Saya tidak mau tanda tangan. Ini truk saya. Kita sudah deal. Kita deal bahwa saya yang beli. Up dan stand atas nama saya. Secara hukum ini truk saya. Saya izinkan Anda pakai sesuai kesepakatan. Dokumen ini hanya konfirmasi. Saya ucapkan kebenaran hukum itu keras-keras di wilayahnya, di depan istrinya. Wajahnya memerah gelap. Truk Anda? Kamu mau pegang ini selamanya di atas kepala saya? Saya yang akan kerja pakai ini, bukan kamu. Dia maju selangkah, jari menunjuk wajah saya. Kamu bukan bos saya, gadis kecil. Kamu tidak boleh beri aturan podo saya. Bu Ratno memohon lemah, Budi cukup. Dia hanya hati-hati. Pak Budi berbalik marah. Dia sok pintar. Selalu begitu seumur hidupnya. Matanya penuh api yang sama 8 tahun lalu. Sekarang beri kuncinya. Saya ulangi permintaan.
Itu kesalahan kedua. Dengan raungan frustrasi dia merebut clipboard dari tangan Soyo. Kertas berhamburan di lantai garasi yang berminyak. Ini perjanjian sialanmu. Insting Soyo membuat Soyo membungkuk mengambil kertas. Kesalahan. Saat Soyo tegak, dia sudah ambil gagang sapu dorong dari dinding, pegang seperti tongkat bisbol. Semua melambat. Soyo lihat moto Bu Ratno membesar. Otot rahang Pak Budi menegang. Gagang kayu melengkung ke arah kepala Soyo. Soyo angkat lengan kiri melindungi. Benturan beronggo menyakitkan. Rasa panas listrik menyengat dari pergelangan hingga bahu. Soyo menjerit tercekat, mundur terhuyung, pegang lengan. Gagang mengenai tulang ulna langsung. Soyo lihat memar merah gelap sudah muncul. Tulang berteriak protes. Soyo pandang Pak Budi. Dia berdiri terengah, masih pegang gagang. Lalu pandang Bu Ratno. Bukan wajah ngeri atau marah. Tapi masker dendam aneh. Dan dia berkata, suaranya memotong dering di telinga Soyo. Kamu pantas dapat itu. Kamu selalu memaksa. Selalu mau mengontrol. Rasa sakit di lengan jauh. Luka sebenarnya adalah kata-katanya. Kamu pantas. Konfirmasi akhir yang tak terbantahkan, Soyo sendirian. Dia tidak akan lindungi Soyo. Dia tidak akan pilih Soyo. Amarah yang Soyo harap tidak datang. Air mata tidak turun. Yang muncul adalah ketenangan kristal yang mutlak, kejernihan seperti pengalaman religius. Underuriter di kepala Soyo mengambil alih total. Polis emosional dengan ibu Soyo sekarang batal. Kontrak dilanggar. Semua klausul kewajiban anak dihentikan efektif saat ini. Tanpa kata, Soyo pegang lengan yang cedera ke perut. Moto Soyo bertemu Bu Ratno sesaat. Tidak ada opo-opo untuk Soyo di sono. Soyo balik badan dan keluar garasi. Soyo lewati hiluj yang mengkilap di bawah matahari. Soyo tidak menoleh ke belakang. Dengan tangan kanan Soyo ambil ponsel, buka aplikasi Uber. Mobil 4 menit lagi. Di trotoar, setetes darah mengalir dari goresan di pergelangan. Soyo lihat garis merah tipis itu. Bukti, bukan untuk polisi, tapi untuk Soyo sendiri. Tanda tangan akhir podo kontrak yang baru diakhiri. Mobil datang. Soyo masuk, tutup pintu. Sopir muda bertanya apakah Soyo baik-baik saja. Hanya kecelakaan bodoh, gumam Soyo. Lengan Soyo terjepit pintu. Dia mengangguk percaya. Kebohongan itu latihan untuk Soyo sendiri. Boto pertama tembok narasi baru, Soyo bukan korban, tapi strategis. Sesampai di apartemen, Soyo periksa pergelangan di bawah lampu dingin kamar mandi. Memar sudah membengkak ungu. Soyo cuci darah, desinfeksi, balut ketat dengan perban elastis. Minum 4 ibuprofen. Soyo kompartemenkan. Cedera fisik adalah kejadian yang dikelola, bukan trauma yang dimonjo. Otak Soyo jernih luar biasa. Soyo tidak hubungi polisi. Soyo bayangkan skenario, polisi datang ke rumah berantakan mereka. Bu Ratno menangis, bilang putrinya selalu sulit, suka berlebihan. Pak Budi menyesal, bilang Soyo marah karena salah paham soal dokumen, dia jatuh sendiri. Kasus klasik dia bilang, Soyo bilang. Mereka akan tutup kasus. Soyo tidak mau katarsis emosi. Soyo mau konsekuensi. Soyo telepon Pak Arthur Vance, partner senior firma hukum spesialis litigasi asuransi. Hubungan kami profesional, saling hormat. Soyo presentasikan sebagai masalah profesional. Soyo punya situasi penyalahgunaan aset yang diasuransikan komersial dan pelanggaran perjanjian sewa sementara. Senin pagi jam 9, Soyo duduk di kantornya. Soyo susun dokumen, anstent atas nama Soyo, polis asuransi komersial,
email Chain dengan balasan Pak Budi, dan foto-foto Hiluj yang saya ambil diam-diam minggu sebelumnya, bak penuh kayu mentah tanpa pengaman, nomor plat jelas. Saya jelaskan dengan dingin klinis. Pak Arthur periksa semuanya. Dia idiot, katanya. Balasan email bisa jadi perjanjian mengikat. Ini pelanggaran material. Anda berhak hentikan perjanjian dan minta truk kembali segera. Kami kirim surat somasi resmi via pos tercatat dan email. 14 hari untuk kembalikan Hiluj atau kami lanjut ke pengadilan. Saya set aturan di inbox, email dari Pak Budi langsung arsip ke folder bukti. Selama 14 hari itu, titik biru di portal telematik saya bergerak setiap hari. Saya lihat dia ke site konstruksi, Home Depot, lalu ke warung murah malam hari. Dia pakai truk untuk kerja, tapi bukan kerja legal. Podo hari ke-13, bukti sempurna datang dari rekan adjuster. Foto Hiluj parkir di jalur pemadam kebakaran, bak belakang penuh 5 pekerja. Angkut penumpang di bak truk terbuka ilegal di Indonesia. Ini bukan lagi pelanggaran pribadi. Ini bahaya publik. Hari ke-15, saya kirim laporan resmi ke unit investigasi khusus perusahaan asuransi dan kejaksaan. Saya lampirkan semua bukti. Mesin birokrasi mulai berputar. Polis asuransi dicabut mundur sejak awal. Vin Hiluj masuk daftar NIC Setoro, truk jadi tidak bisa diasuransikan lagi di seluruh Indonesia. Pak Budi coba urus balik nomor di Samsat, tapi ditolak. Odo hold dari pemilik sah dan tuntutan hukum. Kemudian surat panggilan pengadilan datang. Di Pengadilan Negeri Jakarta, sidang perdata berlangsung. Pak Budi wakili diri sendiri, pakai jas murah yang kekecilan. Bu Ratno duduk di belakang, tampak kecil dan ketakutan. Hakim perempuan berusia 50-an, wajah lelah sabar. Pak Arthur jelaskan fakta. Atas nama saya, email Ok sebagai perjanjian mengikat, bukti pelanggaran berulang. Hakim baca email, lihat foto. Balasan Ok dari email Anda sendiri adalah penerimaan sah menurut UIT. Anda sudah langgar perjanjian. Pak Budi kalah. Hakim putuskan, kembalikan Hiluj dalam 24 jam, bayar 3.800.000, uang muka tambah kerusakan. 2 hari kemudian Bu Ratno datang ke kantor saya di Sudirman. Dia menangis di lobi. Bagaimana kamu bisa lakukan ini pada keluarga? Saya jawab tenang, keluarga tidak memukul dengan gagang sapu di garasi. Kamu pilih dia, bukan saya. Saya blok nomornya, emailnya, nomor Pak Budi. Seminggu kemudian pesan dari nomor baru, Nadia, Pak Budi kecelakaan. Truk hancur. Butuh rp 9 juta untuk derek dan denda impound. Tolong. Saya bocor sekali, lalu blok nomor itu juga. Saya jual mobil lama, beli Polestar listrik baru. Saya ambil cuti mendadak, pergi ke villa kecil yang sudah saya beli tunai di puncak Bogor. Di sono, di antara pohon pinus dan pemandangan gunung, saya duduk di teras. Pikiran saya kosong dari drama mereka. Hanya odo kedamaian. Truk yang seharusnya jadi alat hidup baru Pak Budi kini jadi puing. Dia kehilangan segalanya, truk, pekerjaan, dan kebebasan dari konsekuensi yang selama ini dia hindari. Saya kehilangan keluarga toksik, tapi menemukan hidup saya sendiri. Karma memang berputar. Dan kali ini, saya yang mengemudikannya.